Oh, baik. Jadi lihat ma'inna qalbi, untuk menenangkan hati kami saja bahwa peserta PPG ini memang dari dalam segi baca tulis Al-Qur'annya sudah bagus gitu ya. Kami husnuzonnya ini udah oke semua ya, cuman untuk secara legalnya kita akan menguji ini Pak Adi dalam hal ini membaca Al-Quran. Padahal kami sudah tahulah bahwa Pak Adi Muksin Saragi ini guru ngaji ya tuan guru ataupun tengku ya, yang ada di situ kan. Tapi kita akan coba untuk bertanya ya. Pak Adi, silakan dibaca ma tayassara min ayat Al-Qur'aniyah min surat apa yang ada dalam Al-Qur'an ya. Nah, boleh disiapkan. Ini ya, Pak. Baca ini ya. Pada juz amma saja, di juz amma. Ya. Di situ ada surat At-Takatsur. Takatsur. Ya. Ini ya. Ya. Al-Kautsar ya Takatsur. Bentar ya, Pak. Takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Bentar ya, Pak. Ya. Ya. Bermegah-megah ya. Iya. Ada terusan. Ini ya. Ya. Coba Bapak baca. Dalam hal ini tolong ya ditekankan itu bagaimana makhrajnya dan lain sebagainya. Kita posisikan bahwa Pak Adi ini adalah sedang lomba dan ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Gitu kira-kira ya. Jadi tampilkan yang terbaik dalam bacaannya sehingga para penguji ini betul-betul bisa memberikan nilai yang optimal. Ya, terima kasih. Silakan Pak Adi. Ya, siapa ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih atas bacaannya Pak Adi Muksin Saragi. Selanjutnya ini kita akan menguji ya Pak Adi. Ya. Di bidang penulisan. Kalau tadi itu adalah tilawah ya, itu bacaan. Kita perhatikan dari segi makhraj, tajwidnya dan lain sebagainya ya. Ya, jadi tidak cukup hanya membaca, tapi juga kita ingin melihat kemampuan Pak Adi Muksin Saragi dalam hal ini, dalam hal tulisan. Begitu. Ya, Pak. Ini menulis tulisan Arab ini Pak, bukan Latin ya. Siapa ya? Oke. Jadi kita minta siapkan alat tulis. Sudah siap Pak Adi? Udah siap Pak. Udah. Baik. Nanti setelah ditulis nanti diangkat seperti ini supaya kita lihat. Oke. Baik, sekarang mohon untuk dituliskan Pak Adi Muksin Saragi kata ini termasuk dalam kalimat thayyibah ya. Artinya tuliskan subhanallah, subhanallahi walhamdulillah, begitu. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, subhanallah,
Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah ya. Nah, ya. Udah bang. Subhanallahi walhamdulillahi. Ya. Alhamdulillah. Coba. Oke, mantap. Iya Pak. Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ade Muksin Saragi untuk BTA baca tulis Al-Quran ini sudah selesai ya sebagai prasyarat pembuka ujian kompre pada sesi ini ya. Untuk selanjutnya kita akan melihat paparan ya. Ya, silakan Pak Indra Bangsawan mungkin bisa memandu. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi telepon Pak Ketua Prodi kita nih. Aman, aman. Oke, Pak Adi. Siapa? Ini ada durasi waktu 5 menit untuk memaparkan RPP. Jadi dipaparkannya itu adalah tujuan, metode, dan evaluasinya. Ya, ya itu yang dipaparkan kepada kami. Silakan Pak Adi memaparkan RPP-nya. Baik. RPP saya kemarin berjudul yaitu Perumusan Pancasila ya Pak. Ya, perumusan Pancasila artinya kita harus paham betul siapa yaitu perumus ataupun tokoh-tokoh yang merumuskan yaitu dasar negara kita Pancasila. Karena saya kemarin mengambil yaitu mata pelajaran PKN Pak. Lalu di sana kegiatan intinya yang saya paparkan yaitu agar materi tersebut dapat diterima peserta didik dengan baik. Apa yang kita sampaikan yaitu tentang judul materi yaitu PPKN Perumusan Pancasila tersebut. Artinya untuk pembelajaran tersebut kita harus mengikuti langkah-langkah yaitu kegiatan pendahuluan lah, deskripsi, artinya kita menyapa dulu murid, bagaimana setelah itu murid dapat duduk rapi, lalu dengan yaitu mengadakan kegiatan pendahuluan tersebut dengan yaitu berdoa dulu, baru kita absen, setelah itu baru kita masuk ke kegiatan inti tersebut, penyampaian materinya. Lalu mungkin setelah kita sampai kepada materi, memang kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut kita hanya metodenya ceramah. Artinya mungkin ini metode ceramah ini lebih kita dapat menyampaikan ini anak-anak mungkin lebih fokus karena kita langsung berhadapan dengan penyampaiannya. Jadi sehingga mungkin inilah metode yang mampu diterima oleh anak-anak di tempat sekolah kami. Jadi itu sebagai gambarannya Pak. Oke, sudah Pak Adi ya? Iya Pak, siap Pak. Oke, baik Pak Adi. Kemudian melanjuti dari pemaparan. Sebentar, saya mau lihat dari Pak Adi ini. Sebentar Pak Adi. Iya. Pak Adi ini sudah mengupload di bahan ujian. Di bahan pelaksanaan ujian sudah Bapak upload belum Pak? Bahan ujian? Di bahan pelaksanaan. Ada 2 kali upload atau 1 kali upload itu Pak? Yang kita upload Perumusan Pancasila, perumusan Pancasila. dua ya. Ada 2. Dua ya Pak. Bentar, saya coba lihat dulu akun Bapak. Pancasila dan perumusan Pancasila yang kita upload Pak. Oke, di bahan pelaksanaan ujian Bapak belum ada nih. Belum ada namanya muncul. Sudah. Oke. Sudah muncul. Jadi ada 2 yang diupload. Bapak ada berapa kali upload, Pak? 2 kali atau 1 kali upload? Untuk ini 3 kepada sama. 2 Pak ya. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila dan sejarah perumusan Pancasila Pak.
Ya, maksud saya Pak, ada 2 kali upload ya Pak di LMS. Iya, iya, iya. Oke, siap. Baik Pak. Nah, oke. Ini tentang pelaksanaan santai aja ya Pak Adi. Iya, Pak. Siap, Pak. Dalam pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran. Nah, kalau menurut Bapak, kurikulum saat sekarang ini kurikulum yang mengikut siswa atau siswa yang mengikuti kurikulum, Pak? Kalau saat ini kan Pak, tujuan kita supaya bagaimana siswa itu sendiri mampu mengembangkan daripada materi. Jadi di situ dituntut siswa Pak yang lebih aktif dalam menerima yaitu pembelajaran, berarti siswanya lah. Gimana Pak? Terputus Pak? Siswa yang ikut kurikulum atau kurikulum yang mengikut siswa, Pak? Siswa ya Pak yang mengikuti kurikulumnya. Oke, kalau kurikulum Merdeka Belajar ini harusnya kurikulum yang mengikut siswa, bukan siswa yang mengikut kurikulum ya Pak? Oh ya, untuk di Merdeka ya Pak? Iya, kan begitu. Bapak sudah buat P5 PPRA ini rancangannya. Iya. Kemudian menurut Bapak seorang guru itu perlu nggak melek atau pandai teknologi, mengingat sekarang ini sudah masuk ke zaman 4.0 atau 4.0. Iya Pak, 4.0. Menurut Bapak bagaimana Pak? Iya, menurut ya perkembangan zaman ya Pak, kita harus juga ya melek IT lah, artinya memang kalau kita berujung ke belakang melihat ya seperti mungkin flashback lah, artinya kalau dahulu memang kita katakanlah TV kita hitam putih, tapi saat ini sudah masuk yang warna, bahkan ada lagi yang lebih canggih. Mungkin ini kita harus mengikuti kemajuan zaman Pak, artinya harus IT pun memang cukup diprioritaskan, dituntut sebagai guru yang profesional kayaknya Pak. Ya Pak. Oke, baik Pak Adi. Selamat ya, sudah masuk ke Kompre. Itu pertanyaan tentang pedagogi. Berikutnya akan disambung oleh Bapak Dr. Ahmad Tarmizi. Siapa? Ya. Pak Dokter. Siap. Oke, silakan Pak. Pak Adi Muksin Saragi. Iya, siapa? Dari RPP ataupun modul yang Bapak buat ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya. Di dalam kita mengajar itu kan ada beberapa landasan ya, landasan teoretis, kemudian landasan tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dalam hal ini ketika Bapak mengajar tentang Pancasila ya, dalam hal ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Iya. Di kelas berapa ini Pak Adi Muksin? Judul ini. Gimana Pak? Di kelas berapa diajar ini? Kemarin kelas 7 Pak, MTS Pak, kita apanya? Oh, di MTS ya? Iya, MTS-nya Pak. Oke, baik. Di MTS. Oke, secara kematangan berpikir anak kelas 1 SMP atau MTS itu kan bisa kita ajak berdiskusi ya. Iya, Pak. Artinya panca indera mereka ini sudah cukup matang lah untuk kita ajak berpikir ya. Iya Pak. Dalam konteks ini ya, untuk mengimplementasikan apa yang kita sampaikan dalam bahan ajar yang berujung kepada modul ya dalam kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana ya
Pancasila ini dapat menjadi apa ya, pemersatu bangsa ya, Ya, kan ya betul. dengan heterogenitasnya siswa ya, mungkin ada di antara mereka yang punya latar belakang ataupun pemahaman di keluarga mereka yang berbeda-beda ya. Ya Pak, benar. Nah ini, menurut Pak Adi, sejauh mana ini mereka dapat mengimplementasikan misalnya Pancasila ini sebagai pemersatu dalam keberagaman? Nah, Ya. kira-kira dalam prakteknya bagaimana nih Pak Adi? Ya artinya sesuai dengan apa kita ya, lambang Garuda itu Indonesia Raya itu kan ada di sana Bhinneka Tunggal Ika ya kan Pak. Biarpun berbeda-beda agama tetap bersatu juga. Artinya di situ sebagai nilai pemersatu bangsa, kita berharapkan dalam dunia pendidikan ya tidak ada apa ya, yang satu anak dengan anak lainnya itu saling ada apa gap lah, ada artinya yang tidak baik pada mereka. Jadi kita merangkumkan nilai-nilai Pancasila itu, kita harus bersatu walaupun latar belakang daripada keluarga kita itu memang ada yang memang tingkatannya baik, ada di kelas-kelas yang apa ya, ekonominya rendah, tetapi itu tidak mempermasalahkan di dalam dunia pendidikan. Kita satu sama rata, artinya apa ya, di dalam dunia pendidikan ini tidak ada membedakan antara yaitu ekonomi yang orang tuanya mungkin ada yang katakanlah kepala desa, ada petani, ada buruh. Jadi gitu di situ sebagai implementasinya kita harapkan semua siswa itu dapat menerima apa pendidikan, dunia pendidikan itu mencakup, jadi mempersatukan daripada masyarakat terkecil kita lah di dalam dunia pendidikan Pak. Nah, kira-kira begitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ini Pak Adi, misalnya ketika Bapak mengajar nih ya tentang Pancasila dan fungsinya atau sejarahnya ini ya. Ya Ada, Pak. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Misalnya Bapak menyuruh atau mengajak siswa SMP atau MTS tersebut praktik nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarganya, dalam lingkungan keluarga atau dalam skup yang agak lebih besar di RT-nya begitu ya. Kira-kira prakteknya itu bagaimana nih Pak? Apa misalnya contoh konkret yang dapat dilakukan? Baik Pak, kalau untuk di lingkungan RT mungkin kita mengajak anak-anak mengetahui dulu lingkungan di sekitar kita Pak. Artinya ada lingkungan, jadi untuk mencerminkan nilai daripada Pancasila itu, di sana mungkin ada kegiatan-kegiatan gotong royong untuk apa ya, pembersihan parit, sampah, lalu ada kegiatan-kegiatan di rumah masing-masing. Kita mengajarkan yaitu sebagai umat muslim mungkin ada wirid-wirid anak-anak remaja, kita ikut sertakan, artinya untuk mendorong bagaimana anak-anak itu paham nilai dan fungsi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang mesti kita bawa ke ranah yang lebih luas, tidak hanya dalam dunia pendidikan saja kan Pak. Cara prakteknya kita bawa mereka ke masyarakat lah. Nanti ada yang meninggal, itu kita ikut bertakziah, artinya saling membantu, apalagi kalau ada keluarga daripada anak-anak peserta didik kita saling bantu baik dengan doa, material atau yang lainnya lah. Kalau kegiatan gotong royong tadi bisa kita sampah-sampah yang ada di lingkungan RT kita turutkan anak-anak kita supaya paham masyarakat. Berarti kegiatan sekolah itu tidak hanya belajar untuk menuntut ilmu di dalam dunia pendidikan atau di sekolah saja, tetapi luas lingkupnya lagi dapat di luar sekolah. Itulah kegiatan yang kita tanamkan kepada anak-anak.
Jadi mereka paham berarti nilai-nilai Pancasila ini terletak kepada kehidupan memang yang luas, mencakup yaitu dari lingkungan sekolah, ke masyarakat, dan ke rumah tangga. Nah itu Pak yang bisa saya jelaskan Pak. Oke, baik, terima kasih. Berarti itu kan implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari bagi Ya Pak. siswa ya. Sehingga terwujud dalam hal contoh yang Bapak Adi kasih tadi, gotong royong ya, sehingga tidak ada perbedaan Iya Pak. kita membersihkan parit atau got lingkungan tetangga, Sampah Pak, ataupun sampah. masyarakat, ya, Iya. sampah yang bukan seagama misalnya ya. Nah, itu tidak peduli di situ. Iya, iya. Tidak ada diskriminasi dalam hal tersebut, sehingga nilai-nilai Pancasila itu terwujud ya sebagai pemersatu Ya, Pak. dalam kehidupan, baik dalam pribadi, keluarga, dan juga berbangsa dan bernegara ya. Itulah kira-kira seperti itu ya Pak Dia. Iya, siapa? Ya. Oke, misalnya ya, langkah selanjutnya ini setelah lulus dari PPG ini Pak Adi, apa kira-kira terobosan Pak Adi ini untuk lebih baik lagi ini? Ya, artinya Pak, memang selama ini dunia pendidikan yang kami pahami, kami hanya mengajar dengan yaitu semampunya lah Pak, dengan yaitu apa ya, media pembelajaran kami hanya buku silabus, buku panduan. Tetapi dengan mengikuti PPG ini nampaknya memang kami dituntut harus lebih baik dalam penguasaan yaitu ilmu pengetahuan, apalagi ilmu teknologi seperti laptop, HP, dunia-dunia pendidikan. Ternyata ke depan ini kita berharap jauh lagi pemikiran kita, berarti kita harus semuanya harus kuasai Pak. Jadi tidak hanya mengajar di depan kelas, ternyata IT juga mendukung, lalu bagaimana apa ya, profesionalisme guru itu ternyata harus tercurah Pak. Artinya di sini kami sebagai mahasiswa dalam PPG ini untuk pembelajaran, walaupun kegiatan rutinitas ini Pak kami lelah, sampai ini pun masih gemetar ini Pak, gimana ini cara teknik apanya ya untuk menghadapi seluruh rutinitas kegiatan dari PPG ini lah Pak. Tapi intinya ya kami terus nanti setelah mempelajari terus ini, kami berharap memang kami juga harus mampu menguasai itu IT tadi, terobosan-terobosan terbaru tadi. Nanti inilah yang kami implementasikan nanti ke dunia kami mengajar di sekolah masing-masing. Itu harapannya Pak memang Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Sebagai closing statement yang akan saya sampaikan ya, bahwa ada istilah di dalam agama ya, ataupun bahasa Arab. Ini ada faqidu syai' la yu'ti. Artinya orang yang nggak punya itu nggak bisa memberi. Gitu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya itu nggak bisa memberi. Artinya seorang guru yang nggak punya ilmu pengetahuan, gimana dia mau ngasih kepada siswanya, begitu. Jadi guru dulu yang punya, guru dulu yang membekali dirinya ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya kan secara ekonomi akan meningkat ketika sudah sertifikasi misalnya ya kan. Insyaallah Pak, alhamdulillah. Harus ada tertanam niat baik kita dulu, yang penting willingness ya, keinginan untuk ke arah yang lebih baik tadi, membekali diri ya kan. Kita berniat untuk memberi, karena orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Nah, kita punya dulu lah, dalam hal ini punya pengetahuan, punya wawasan ya, baru kita memberikan penerapannya ya, sebagai penerapan ilmu tersebut kepada ya. Itulah ya, itu Ya, mungkin Pak. dari saya Pak. ya. Insyaallah Pak, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Adi. Selamat ya, sudah selesai ujian komprehensif. Tenang-tenang. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah.